Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin di negeri ini. Ustadz ingin bertanya, beberapa hari yang lalu saya mempekerjakan tukang untuk mengurus rumah. Akan tetapi tukang yang saya pekerjakan tidak amanah. Bekerja ala kadarnya, dengan meminta bayaran yang tinggi kepada saya. Apakah boleh bagi saya menceritakan hasil kerja tukang saya kepada orang terdekat saya, agar saudara saya tidak mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti yang saya alami? Syukron atas masukannya. Ya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, terima kasih atas pertolongan dan doanya, wa iyyakum. Kalau kita menceritakan kasus kita tanpa menyebutkan identitas tukang tersebut, untuk menjelaskan bahwa ada oknum seperti ini loh di dunia pertukangan, dan oknum itu di semua bidang. Jadi tukang itu pekerjaan yang mulia, artinya halal kan, halal, pekerjaan yang baik. Tapi sebagaimana di semua bidang tuh ada oknumnya, hadirin. Semua bidang. Nah, kita tidak hati-hati loh kasus case-nya nih kayak begini, maka nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita sebut identitasnya, maka hadirin Allah muliakan, boleh jika dalam rangka agar orang yang kita atau pihak yang kita sampaikan itu tidak menjadi korban berikutnya. Tidak menjadi korban berikutnya. Tidak menjadi korban berikutnya. Dan ini dengan catatan seperlunya. Seperlunya. Tidak boleh tidak boleh kemana-mana. Jadi ya udah, bicara tentang masalah kinerja dia dalam dunia pertukangan aja. Jangan kemana-mana, hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Nabi SAW bersabda, layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Layyul wajid, apa arti layyul wajid? Layyul wajid itu artinya orang yang punya uang, punya kemampuan, tapi tidak membayar hutangnya pada saat hutangnya jatuh tempo. Berarti zalim apa enggak ini? Dia punya uang, pas hutang jatuh tempo dia nggak bayar. Zalim apa enggak? Oke. Nabi SAW mengatakan apa? Yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang kayak gini kehormatannya dihalalkan, dan hukuman
dan hukumannya dihalalkan juga. Maksudnya apa? Boleh diceritakan dan boleh dihukum, tapi hukuman dikembalikan ke hakim, bukan main hakim sendiri. Jadi yuhillu irdahu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membuat kehormatannya halal. Kan hukum asal kehormatan haram untuk diotak-atik, tapi ketika dia zalim boleh diceritakan, tapi sekedarnya, hanya berkaitan dengan titik masalah, nggak mau berembet kepada yang lain. Contoh, iya kemarin juga dia tuh kasar sama istrinya. Hubungannya apa kasar sama istri sama ini? Salah, nggak boleh kasar sama istri. Tapi itu bab lain. Itu bab lain. Iya, tapi dia tuh suka main perempuan kalau malam. Iya, itu nggak boleh, haram. Tapi hubungannya sama ini apa? Jadi bicara kinerja dan nggak amanat, ya selesai masalah. Terus yang kedua yang disampaikan ke yang bersangkutan aja, yang kira-kira rentan jadi korbannya atau memang akan jadi korbannya. Adapun orang yang nggak ada hubungannya jangan disampaikan, kan nggak ada hubungannya juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan semoga Allah melindungi Ustadz dan tim serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, jika seseorang menceritakan aib yang dulu pernah dilakukan karena calonnya ingin tahu, apakah harus diceritakan atau tidak? Jika diceritakan, ia takut calonnya membatalkan lamarannya. Jika tidak diceritakan sekarang, ia takut suaminya tahu ketika kami sudah menikah. Mohon solusinya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, hukum asalnya tutup aib, kecuali ada argumentasi yang bisa kita angkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima sama Allah pada hari kiamat. Dan salah satu kondisi adalah dalam rangka untuk tujuan menikah. Untuk tujuan menikah. Dengan catatan yang pertama, calon kita membutuhkan data itu. Nggak setiap calon membutuhkan. Ada laki-laki atau wanita itu nggak peduli masa lalu dari calonnya. Udah saya nggak mau bicara masa lalu kamu. Atau peduli tapi bukan aib yang kita maksud. Dia ingin tahu masa lalu kita, tapi bukan tentang poin itu, tentang poin lain. Mungkin tentang semangat belajarnya, tentang ini atau segala macam. Ya udah, yang diceritakan yang dibutuhkan. Sekali lagi, membuka aib hukumnya nggak boleh, kecuali kondisi darurat atau ada hajat yang dibenarkan oleh syariat. Dan hajat atau darurat kaidah fikihnya adalah al-hajatu tuqaddar biqadariha. Hajat itu seperlunya. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu seperlunya. Darurat itu seperlunya. Jadi kalau calon kita membutuhkan, ya udah, itu disampaikan. Kalau dibutuhkan, itu hal penting. Terus yang kedua, catatannya itu berkaitan dengan keberlangsungan pernikahan dan hal-hal yang menjadi inti dari pernikahan. Terus yang ketiga, misalnya ditanya ada punya trauma apa, atau mungkin pernah
ya mungkin berkaitan dengan kehormatan dan seterusnya. Itu kan berkaitan dengan pernikahan nantinya. Dan itu hak dari masing-masing pihak. Kalau nggak mau tahu nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, terus yang ketiga kriterianya lagi-lagi seperlunya. Jadi bukannya tuh pelan-pelan. Jangan, oke, aku harus jujur sama kamu. Cerita dari A sampai Z. Jangan. Jujur itu bukan apa? Bukan 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 cerita A sampai Z. Kan bisa kita atur. Dibutuhkan lagi, misalnya bisa diatur, kasih bahasa tersimpel, tersingkat untuk untuk menjelaskan poin yang ditanya. Kalau dia belum puas dan memang itu hak dia, bukan lagi sedikit lagi. Bukan di ngeles ya, nggak ngeles ya, tapi ya seperlunya aja. Misalnya ditanya pernah, ya udah jawab pernah aja. Misalnya pernah melakukan sesuatu, pernah, pernah. Jadi nggak usah pernah 78 kali. Siapa yang nanya 78 kali? Kan nggak ada yang nanya. Jadi jangan, ya udah kalau bilang pernah. Gak usah bilang 78 kali. Baru kalau ditanya, oke, berapa kali? Baru dijawab. 2 kali misalnya. Kalau memang dibutuhkan, sekali lagi. Kalau jangan cerita macam-macam segala. Ini apapun ya ininya. Jadi al-hajatu tuqaddar biqadariha, seperlunya saja. Kalau calon kita merasa cukup, merasa tidak perlu lagi bertanya atau tidak perlu lagi mendapatkan data yang lebih banyak dari itu, ya udah berarti selesai masalah. Jangan semuanya diceritakan. Tutup apa yang Allah sudah tutup, tutup. Tuh, tapi kan itu masa lalu, Ustaz. Itu pertama hak dari calon pasangan. Terus yang kedua, hadirin, masa lalu itu mempengaruhi. Masa lalu itu mempengaruhi. Kita hari ini itu adalah hasil dari produk kita di masa lalu. Benar nggak? Hey. Kita di hari ini itu hasil dari masa lalu. Maka itu yang perlu kita renungkan. Betul, kita hidup untuk masa depan. Tapi bukankah para pakar mengatakan memprediksi masa depan menggunakan data masa lalu? Itu semua demi itu kalau pola pikir ilmiah. Makanya kita disuruh belajar sejarah. Kenapa penting belajar sejarah? Karena walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnahnya Allah itu nggak berubah. Makanya kata para ulama sejarah itu at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Dan pelajaran atau keterangan para ulama ketika menjelaskan hadits tentang hamba sah yang berzina, masih ingat? Lalu kata Nabi, kalau 3 kali jualah walaupun dengan harga yang murah, ingat? Nah, itu dijelaskan para ulama bahwa ketika menjual harus kasih tahu atau perlu kasih tahu bahwa ini dia berzina, dikasih tahu. Poin berikutnya, di dalam ilmu fikih ada istilah al-uyub fin nikah, aib dalam pernikahan. Ada panjang pembahasannya. Jadi aib dalam pernikahan. Nah, jadi ada hal-hal yang memang harus dikasih tahu sebelum kita menikah. Karena itu akan berdampak pada jalannya dan keberlangsungan pernikahan kita. Dan kalau kita nggak kasih tahu dan akhirnya terungkap setelah menikah, maka pasangan berhak atau pasangan
pasangannya berhak untuk memutuskan untuk menyudahi pernikahan, karena itu bisa jadi penipuan atau nggak dapat yang dicari dan lain sebagainya. Oke, yang jadi masalah kita adalah kita khawatir ketika semuanya sudah tepat lalu kita kasih tahu akhirnya batal, kan gitu ya, selalu begitu. Yang pertama adalah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kalau langkah kita sudah sesuai dengan ketentuan Allah, keterangan para ulama, maka itu adalah ketakwaan. Dan kalau kita bertakwa, Allah pasti kasih jalan keluar. Allah pasti akan kasih yang terbaik buat kita. Dan kalau calon kita mundur, berarti itu bukan yang terbaik buat kita. Dan bukan berarti dia orang buruk juga. Setiap calon, setiap orang punya hak. Tapi bukan, emang orang yang hebat kalau sama kita jadi yang terbaik? Nggak juga kan? Zainab itu luar biasa nggak hadirin? Luar biasa. Zaid bin Harithah luar biasa nggak? Luar biasa. Dua-duanya bertakwa apa nggak? Bertakwa. Tapi nggak cocok. Bercerai akhirnya. Dan akhirnya Zainab menikah dengan siapa? Rasulullah SAW. Berarti kualitasnya, wih, siapa yang meragukan Ummahatul Mukminin? Ibunda-ibunda kita. Jadi nggak usah rahmat Allah tuh luas hadirin. Nanti gimana kalau dia ngaji? Ya kalau ngaji berarti bukan jodoh, bukan yang terbaik buat kita. Insya Allah ini jalan agar Allah mempertemukan kita dengan yang terbaik, yang tidak ingin mengulas masa lalu kita, atau ia bertanya tetap dan ia menerima kita apa adanya. Karena itu lebih enak, lebih tenang hidup hadirin. Lebih tenang. Apakah ada orang seperti itu? Banyak. Ada banyak. Ada banyak. Dan semua ada kebaikan. Ada banyak laki-laki atau banyak wanita, saya nggak mau tanya tentang masa lalu pasangan. Kenapa? Karena saya rasa mau diceritakan apa, saya lebih buruk dari dia. Gitu. Udah jelas saya lebih buruk lah. Justru saya berharap dia mau terima saya gitu aja. Kalau dia mau terima saya akan terima dia padanya. Kenapa? Karena masalah saya lebih buruk. Mungkin dia lihat track recordnya, oh ini wanita ini di sini. Ya sebandel-bandelnya ketakar lah. Adapun saya lebih jauh lebih bandel daripada dia. Saya lebih jauh bandel daripada dia. Jadi sekali lagi, ada banyak hamba Allah tuh banyak hadirin, dan setiap orang sudah dijodohkan. Tugas kita berikhtiar dan jujur. Intas dukila yasduka. Jika anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Jujurlah, jujur tak enak. Kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Jadi nggak harus ketika kita sampaikan, kalau ditanya ya, kalau nggak ditanya jangan. Kalau ditanya kita sampaikan otomatis berakhir. Enggak. Allah akan atur. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.